Al-Fatihah. Alam mulki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tungtut ruh jismani ruhani sultani kursi orang terus berjuang nembuskeun diri 32 tahun ngurus pesantren Azainiyah karek ayeuna teh bijil ngadamelan we nadom teu hese. NU kusim kuring dipanggieunkeun nadom NU supaya ulah berateun tingku bintang salapana digegemol wungkul lain jadi pigawean cek sim kuring harita tahun 2000 berapa deh 2005 wa min ma'anil anjumin nahdiyah salafiyatun khalafiyatu wa hikmah tariqatun sakpatun iktisadiyah tarbiyatun harokatun siyasah. Bangkit NU asal ieu lain sekedar bintang besar simbol Nabi Muhammad, bintang 4 simbol sahabat 4, bintang 4 simbol imam 4. Betul itu, dalam itu, tapi rorong heapan ngahontalna. Keur jalema kiwari mah jauh teuing, kusim kuring dideukeutkeun itu. Kahiji perjuangkeun singnya dina ngaji kitab salaf. Nomor kadua kholaf, intelektual, akademisi. Ulah jauh jeung para profesor ulah. Sebab mereka lebih ahli di dalam apa itu konsepsional. Jadi urang menyekel kitab-kitabna para akademisi nuang-nuangkeun dina konsep-konsepna. Mentak sulit maju, kadang-kadang kiai mung dibantuan. Lamun boga sarjana dititahna lain dititah. Yunazzalul mar'ufi manzilatih dina manzilahna tetapi rendah. Wah hikmah tong ditinggalkan kemampuan hikmah. Dalam arti kemampuan doa-doa jangan ditinggalkan. Tinggal memperbaiki malah prakteknya. Ketika hikmat jadi ngalah duit gitu. Sabenerna pisan hikmat malin ngalah duit. Jelema getol ibadah ka Allah, doana diijabah. Sajabati ngadoakeun dirina ngadoakeun batur, adapun batur sarodakoh pek wae keur perjuangan, tapi geus robah kana bisnis doa teh beda deui teh mah. Di situ aja yang harus diluruskannya. Torikot juga dibalik segala kebaikannya pada prakteknya banyak salah praktek. Menjadi asobiah, egosentris, kelompok anu nepuk dada aing bener batur salah. Keliru lagi walaupun tarekat. Jadi tarekatnya benar tapi praktek orangnya. Sakopah budaya, kita nggak bisa lepas dari budaya. Budaya teh akhlak. Budaya Sunda lain genang, lain calung angklung, eta mah alat dakwah sebenarnya. Budaya Sunda itu apa sebenarnya? Ma'rifat. Mohon contoh maaf Sumedang. Ketika Sumedang membuat perda peraturan daerah oleh DPRD 113 nomor 113 tahun 2011 bener Pak, tentang Sumedang puseur budaya Sunda. Karena ini munculnya dari pemerintahan, dari legislatif bersama eksekutif, ulama kurang mendukung. Akhirnya pemerintah minta saya datang, saya jelaskan apa sebenarnya budaya. Ketika sudah dijelaskan bahwa budaya Sunda mah sebenarnya adalah ma'rifat, baru kaget para ulama. Oh ma'rifat, aipanya teh eta genang jeung goong we. Udah lumping budaya teh lain eta mah
Eta mah goreng bawang, aksesoris alat dakwahnya. Kita yang dikembangkan budaya itu kan gituannya. Ma'rifatnya ditinggalkan pangsawa. Sebenarnya ma'rifat. Tapak mah. Kuat tarapa puluhan tahun supaya weruh sadurung winara bisa nganjang ke pageto manunggaling kaula Gusti. Itu-itunya yang hilang. Armung eta nama. Kita mah genangna ngarampayakna dararaek. Jadi rek dahar goreng bawang hungkul saguna eueuh. Mari. Ya bahasa kasarnya kira-kira gerakan kita ini bolehlah disebut ya nama duplikat bureng wali sanga gitu. Dan cenah make burengnya ulah teu bureng nyebut. Hartina fotokopi nu geus selesai teh. Tina 1000 huruf teh aya 2 siki wae. Kalau nggak dikaitkan ke situ juga kita nggak punya prem, Pak. Nanti kita bikin organisasi merasa hebat nepuk dada nggak ada kaitan dengan leluhur, salah lagi. Terlalu depan bahwa kita adalah pelanjut Wali Songo, ngukur diri weh. Jadi himmatun aliyah, semangat tinggi, hibdul hurmah, menjaga kehormatan, husnul hidmat, pelayanan yang baik. Lalu lagi hiji 2 3. Ini dasar-dasar qadiriyah, dasar-dasar pemikiran Syekh Abdul Qadir. Kenapa beliau sukses? Sukses bukan hanya marifat beliau, dalam tata negara berhasil. Kita kan sampainya ke kita bahwa Syekh Abdul Qadir teh tukang dikir, karomat begitu ngapung. Bukan, beliau ngurus negara, sanitasi apa penyelamatan apa itu sungai-sungai di Irak agar tidak terkontaminasi oleh kotoran rumah, beliau penggeraknya. Jadi ngurus negara beliau itu ya. Kalau ingin tahu itu mesti punya Nahrul Qadiriyah. Nah, dari kudu mulai dari kitab ya. Saya tidak dagang kitab. Kalau mau beli sendiri silahkan ke Turki ke sana. Rek mesennya ke ajengan Toyudin itu Toyudin di belakang. Saya juga melalui beliau. Jadi kita tahu Syekh Abdul Qadir adalah politikus, negarawan gitu. Ya. Ngurus manusia dalam segala urusan. Jangan sebut bahwa tasawuf kanya honangan dikir gitu. Komo tasawuf kan ngajebredan batur yo. Speaker babat TV dagor. Wah tasawuf itu jadi kitu haranganya. Mohon maaf ya, saya tidak menyinggung. Jangan sebut tasawuf itu keras, tasawuf itu apa serba dadagor lain gitu. Justru tasawuf itu pribadinya tembus pada Allah, ibadahnya bagus, pembinaannya apa itu leles jejer lihat tali. Ya figurnya nggak usah sulit-sulit lah. Kalau figur sentral di tanah Jawa para wali Songo kah atau wali berapa silahkan. Yang ada sekarang ya para mursyid lah, para mursyid yang kamil mukamil ya. Ada mursyid yang mursyid biasa, pengamal dikir tarekat tapi akhlaknya belum arif ya. Nah, sah-sah saja. Lagi kalau bertemu dengan mursyidnya ya kamil mukamil ya. Kamil mukamil dianya sempurna, lalu dia juga mampu menyempurnakan orang lain. Warasatul anbiya yang disebutkan ulama pewaris Nabi jangan sembarangan. Kita terlalu cepat warasatul anbiya. Hadis itu hadis penugasan, bukan hadis sanjungan. Saya lihat di Indonesia hadis itu terlalu dipakai untuk sanjungan. Ketika kita datang ke satu daerah lalu ingin dihormati, tempat tidurnya yang baik, makanannya, kenapa Pak harus begitu? Oh, warasatul anbiya, saya adalah pewaris Nabi, harus dihormati saya. Bukan begitu dulunya, bukan begitu. Hei kamu tersanjung, bukan. Tugas, hei orang yang ahli ilmu, engkau pewarisku,
ikuti jejakku. Kamu harus kerja keras, berjuang dan ikhlas. Kadinya karena itu disyarahi dalam Dalilul Falihin yang disebutkan al ulama warasatul anbiya, 4 sifat: ilman, wa amalan, wa kamalan, wa takmilan. 4 ilman, ilmunya, wawasannya. Yang disebutkan wawasan Muhammad itu bagaimana? Wawasan Nabi Muhammad adalah Quran secara utuh. Sedangkan Al-Quran ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kutinggalkan dalam Al-Quran. Semua pengetahuan beliau tahu gitu. Ya, supaya kenapa daya ulama di Indonesia menjadi kecil? Karena pengetahuannya terlalu sedikit. Disebut luas ilmunya oleh orang bodoh gitu. Saya berani loh mengatakan, maaf, beribu maaf, Indonesia dalam hal ilmu bila disandingkan dengan Timur Tengah, kita kaki 5, Pak. Bukan pabrik, bukan grosir, bukan toko, kaki 5, Pak. Aya kata Al-Quran, Pak, ngatain ku kata Al-Quran, terdayak diajar nu sejen. Terlalu merasa bangga dengan hipidnya. Hadis, ilmu alat, sama aja. Ayo padukan. Saya sebut the man of 9 dimension. The man of 9 dimension. Kita bentuk zutis manusia 9 dimensi. Bebekelanana ya taala. Torikohnya bagaimana, sakopahnya, budayanya bagaimana, iktisodiyah, ekonominya, Pak. Jangan sebut kiai tidak ekonomi. Wah, cenah jangan jajan mah. Naon bisnis nak? Saya mau bisnis. Santri ya najan can loba lah, kurang lebih karek 300-an, daharna diurus di dapur. Nah itu sama aja dengan pengusaha restoran kan, catering itu. Dari proporsi ada lebih 1.000-2.000 perak lah ke meli paralon, itu bisnis itu. Wirid itu bisnis, wirid. Sholawat 4.444 yang jemar rizki, bisnis. Artinya ada transaksi pertukaran tau. 40 poe puasa, waqiah 40 balik saputing, tambahan kudu anu panjang, pada asar 14, bisnis. Ya. Jadi tasawuf tidak harus miskin. Bisika beneran encan sejahtera, sabar. Obatna sabar, bari berupaya, mun geus sejahtera syukur. Tidak ada perintah bahwa tasawuf harus miskin. Orang bertasawuf ada yang masih miskin gitu, ada yang sudah sejahtera gitu lah. Yang masih miskin sabar dan berjuang, lain kieu tah kitunya eta tasawuf pemening kitu kudu miskin. Naon eta nu bala leunghar? Jadi goreng hate. Tapi rek aya kegiatan naon pan barang penta. Pagujud ya. Dioyok, dilebok. Jangan begitu, Pak. Ini sudah hikam ini. Saya sudah masuk ke hikam. Perbaikan pemikiran. Tasawuf di Indonesia dibontang-banting, diacak-acak, diobok-obok sehingga kesannya rajat. Pemerintah tidak tertarik dengan tasawuf. Kenapa? Sebab tasawuf ngajak anak kemiskinan. Pemerintah ingin mensejahterakan bangsa, tasawuf ingin memiskinkan bangsa. Puguh pagujud. Fungsi saya di situ, Pak, terus terang. Saya orang bodoh yang sedang merubah image. Mimiti dari diri pribadi heula. Mau bahwa tasawuf dianggap balangsak tuh. Lah, kurang-kurang nak kayak mobil lah, urusan nganyuk yang kontan kan itu dimerekan ieu. Ya. Rata-rata nu gaul jeung anak baru mobil jeung. Naon hese beli mobil zaman ayeuna? Lah, buka duit 10 juta ge. Ngajingjing mobil asal bayarannya cing bener. Saya mah teresep ka aya unsur renten ari kredit teh nganyuk atuh nyebutna gitu. Hargana saanu gitu, geus jadikeun hargana saanu. Atur-atur lah pikirnya. Saya mah enggak pakai mobil, pajajan enggak mau. Ngapung atuh esok. Sok bismillahna Anda yang tembus
Sampai ada kemana-mana nggak perlu kendaraan, langsung bismillah, cek nepi, ayo, gitu hente, boga hente jadi balangsa gitu. Ayo saya jangan, mulai kena dunia jebret-jebret tapi perlu gitu. Susah tanya hari panjelma gitu, pagujud ya. Pagujud. Ya, ayo buktikan. Saya mah geus perlu kendaraan, punya kendaraan yang lebih pajajian apa sajadah tuh. Karena dikirnya sudah full, bismillah, seng, cara Nabi Sulaiman. Ayo atuh. Kitu hese henteu dia. Anak sabaraha kali nyoba aku ana sajadah ditingcak. Haye tuh dahpung. Haye sajadah ngapung teu daekeun sajadah aing mah. Cek sajadah memang sia jelema. Careuh nyaho sia bego. Euy, cek urang ge sajadah era euy. Gitu ya. Hayo kembalikan kekuatan. Nggak perlu teknologi. Kalau tasawuf benar-benar diamalkan sampai orangnya ke martabat kun payakun, kun minhu, kun minhu, kun minni, kun minhu, kun dari aku, kun dari Allah, kun minka, kun minhu, kun dari anda adalah kun dari Allah. Itu yang disebutkan manunggaling kaulah Gusti. Sifat Allah telah dilimpahkan menjadi sifat anda. Kemampuan Allah dilimpahkan setetes kepada anda. Ini yang harus dikejar. Ini yang ditakuti Yahudi Nasrani. Kalau umat Islam bangkit lagi seperti itu, susah ngelawan. Ditembak ke pesawat di luhur, dibom. Bom kehanap jadi danas. Dari atasnya bom, ke bawah jadi nenas. Di Aceh terjadi dulu dengan karomah zikir. Ini harus bangkit lagi, bukan dongeng ini, harus. Anda harus bisa. Pak Jajan belum bisa, nggak apa-apa. Si tolol ini sebut aja orang tolol, orang gagal ini. Tapi gagal-gagal mengantar anda saya. Ya, jangan puji saya orang gagal. Tapi saya lumayan menyelami lagi lautan untuk mengambil pengetahuan. Mutiara saya ambil. Oh iya benang deui tah. Hikam nu sabenerna kieu euy. Wah, andalah yang maju nanti lain luhan lahet balik ti dieu. Ayo ngomong-ngomong, hikam aja ngajajan. Da eta mah sambal diomongkeun. Tiris diomongkeun. Aja ngajajan pembahasan. Teu perlu kigituan. Buktikan merahmu. Buktikan merahmu. Keberanian Anda, saya ingin dengar. Waduh. Di Bandung aya amar ma'ruf nahi munkar bulan Ramadan. Sakabeh anu buka puasa, orang-orang yang berbuka tanpa udzur syara rapat bibirna kabeh. Gara-gara eta teh santri hikam. Gitu. Ini bukan dongeng, harus itu, wajib itu. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan pidato saudara-saudara sekalian, pidato kudu salah satu amar ma'ruf pidato. Tapi ya namanya juga pidato. Sisirian, beberek ketekan, nyerekan batur. Ya. Jangan anggap bahwa wa min khota'il burhan, menurut ilmu mantik, di antara dalil salah, berpikir salah adalah kul dibuat juz dibuat kul. Dakwah itu kul. Ngomong itu juz. Jangan sebut bahwa dakwah hanya ngomong. Dakwah yang sebenarnya adalah memperbaiki manusia. Yang lebih hebat adalah binurillah. Dengan cahaya Allah. Jadi ad-dakwah birruh. Yang kita dengar baru dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah, dakwah bil hal, kan gitu ya. Itu bagus. Dakwah dengan lidah, dakwah dengan tulisan, dakwah dengan sikap, dan dakwah birruh yang harus dihidupkan lagi. Kangjeng Sunan Kalijaga, Raden Syahid, setelah diangkat murid oleh Kangjeng Sunan Bonang, dididik oleh beberapa guru mursyid, beliau uzlah, mengolah diri bertahun-tahun, kurang lebih 25 tahun beliau riadohnya, merubah diri untuk jadi manusia gitu, melakukan perjalanan ruh menuju Allahnya 25 tahun, dibimbing oleh ahli, untuk mendakwahi orang tuanya supaya lebih mantap lagi, tidak dengan bahasa ibu-ibu. Itu pakai pidato gitu, baca Quran aja di goa. Baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Tapi Qurannya dibarengi dengan sirrullah, dengan rahasia Allah.
maka bergetarlah istana. Oh ya, aya naon ieu, gempa naon ieu. Baca Quran sekarang bukan menimbulkan gempa getaran. Hiji kudu make sound system eho. Saya enggak anti, saya orang LPTQ, pembina tunggal LPTQ saya Dewan Yuri, Pak. Tapi kalau cuma begitu Quran, Allah ngadengin kena, Allah naon saya tak ngarah mungkin kena esoran itu. Cek. Sekali-kali Anda ke Mesir, kukumpul cek saya kita biak baik kurokok duitnya, nggak ada nasib ya. Berangkat ke Mesir, tadi banding, masuk ke Masjid Husain, Masjid Husain, sok bengong wae antum aku mata teh. Masjid Sayyidina Husain. Maaf ya, saya biasa begitu dengan santri, siapapun, tidak bermaksud mempermalukan. Masjid Sayyidina Husain. Anda datang ke sana, Anda akan melihat tilawah Quran. Kalau Anda ke Saudi, Quran pakai mujawad, kuro, haram. Naon Quran dikitu-kitu ceceuleuhan. Wayo geus duet, geus trio di urang mah. Mun sakalian euy, paduan suara. Tong sok hareup teuing dina kasenian, sementara bobot ruhnya makin hilang. Ini saya di Kairo, ini di Masjid Sayyidina Syekh Ali, Masjid Ali. Ini salah satu masjid di Kairo, tutup sama dengan Masjid Istanbul. Begitu saya masuk hotel, pagi-pagi saya berpikir, wah, melihat masjid begitu indah, saya berpikir akan masuk, saya ingin sholat duha di situ. Naik betul Pak, dijaga ketat di bawah oleh polisi-polisi berbaju biru, CPM lah kalau di kita. Waduh, sangar ya masjid ini, masjid ijabah masalah. Ini bukan Sayyid Husain, nanti cari lagi. Ini saja dulu saya terangkan karena ini yang muncul. Naik ke atas, ketika saya sampai ke dalam, kecewa 1000 bahasa. Kenapa Pak Jejen kecewa? Masjid ini seperti halnya Borobudur. Dulunya tempat ibadah, sekarang jadi taman rekreasi. Orang-orang dari Eropa, dari mana-mana kan datang ke situ, pakai lepis, porekel gitu, berpose di mihrab Paimaran, tempat foto. Itulah. Jangan sampai Indonesia ada masjid wisata seperti itu nantinya. Ini saya luar biasa, pembangunannya luar biasa. Listriknya beratnya, lampunya 1 ton. 1 ton sekeliling. Temboknya kira-kira lebarnya 2 meter. Tembok. Bisa dipakai diuk lah dan tembok. Yang lain ada Husain kalau masih ada. Kang Ibnu kemana Kang Ibnu? Ini operator kedua ya. Kang Ibnu operator 1. Ya nggak apa-apa nanti lah. Kalau Anda masuk Masjid Husain hari Jumat Pak, Anda akan melihat bagaimana perpaduan yang disebut qori qurra itu adalah membaca Quran dengan nada dengan tujuan menyentuh kalbu, dikelilingi oleh ahli zikir itu. Makanya saya sarankan ke Ustadz Muammar, Ustadz, tilawah Qur'annya barengi dengan ahli zikir, disebut tim Zauqus Sima. Oleh saya buatkan. Saya kata orang-orang punya kreatif. Kita bikin tim Zauqus Sima. 1 orang baca Quran, kelilingi oleh orang yang zikir. Maka nanti bacaan Al-Qur'annya bukan cuma tembus ke telinga, tembus ke kalbu. Tanpa diterjemahkan, tanpa diterangkan, berubah akhlak orang. Lumayan untuk sekarang harus dibangkitkan ini. Ya, Anda jangan jadi korban budaya, tetapi pengendali budaya, memahami filosofi, falsafat. Urangnya hona dong karuro cing celowo, kita terbawa jadi tukang kikituan. Itu perlu, dan itu bersumber dari Mesir. Kenapa? Karena Mesir negara seni. Yang namanya Bayati Sobahija Jarasika Jiharkan Hawan, lagu-lagu itu mohon maaf, saya masih bertanya, nah itu teh diturunkan ku Allah melalui wahyu, melak Jibril, lagu nate, saya kira bukan itu. Lagu itu diambil dari seni-seni Mesir.
Ada dengan biola tadinya, ada dengan seruling. Suara suling. Nurun Nabi alal asfari. Jadilah lagu. Karena itu tidak ada bahasa Arab namanya bayati, sobah, hijaz, rasi, kajar, kanau. Kalau ada orang di kita di tanah Jawa, di Indonesia bergerak di bidang itu, bergabunglah dengan ahli tasawuf supaya bukan menjadi seni kesenian, tapi menjadi seni yang terpadu dengan roh. Hasilnya adalah jeritan histeris itu. Ketika orang mendengar Quran, Allah, 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 di orang lain gitu, Allah, 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 irpasotak, Allah, 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 irpasotak. Ya, jangan tersinggung. Saya dulu kori, Dulu saya kori, waktu di Ciberem masih kori saya dulu. Tuh gesikam dewa eta. Sakopah budaya, iktisadi ekonomi, tarbiyah pendidikan, harokah pergerakan. Tasawuf teh pergerakanana, ayo dut teh di jero guha. Cicing di mah butut, make jubah rawek teh membawa tasbih segede-gede nogasin. Bukan begitu tasawuf. Tasawuf cerdas, tasawuf pergerakan. Makanya saya buatkan iqomah apa? Diulang 2 kali lagi. Ikatan Penggerak Qaryah Mubarakah. Saya mohon kalau tidak keberatan, alumni Hikam angkatan manapun, yuk menjadi jaringan iqomah. Bukan organisasi lah, organisasi loba teuing. Mantuan MUI lah, mantuan NU, mantuan naonna organisasi mah geus jabreg heuh. Iqomah, Ikatan Penggerak Qaryah Mubarakah. Ini pengersawa kesepuhan termasuk penggerak sebanjar. 7 kecamatan digerakkan iqomah. Jadi kita punya tim di tiap masjid paling kurang 10 orang penggerak, Pak. Ya, lumayan geuning di dieu ge. Aya we bedana meusan. Henteu kieu, henteu tanpa pergerakan. Ngagaleyeung we, Gusti adzan subuh aki-aki hek speaker butut. Speakernya teh tua dosol tahun 80-an. Tek tok 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 tok. Nu adzan aki-aki hayalas sholah. Bedug jebol kokol butut. Eueuh tim, eueuh pasukan. Banser alhamdulillah boga, tapi aktifnya kan cuma kalau ada hajatan. Ada hajatan, ada acara banser siap. Arudud parkirin nu diurusnya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Sebenarnya pekerjaan banser gabung dengan takmirul masjid. Banser menggerakkan berjamaah subuh. Banser menggerakkan tahajud. Harusnya begitu. Pulang dari sini antum adalah muharrik, ya, penggerak, Anda penggerak. Jangan kiai mimbar aja ngomongnya terus. Salat Jumat ayuhan nasi takullah. Bukti terbukti kumaha maneh we jigo pokona saya geus nganepikeun. Nggak cukup, Pak, nggak cukup. Mari kita buat ini menjadi gerakan internasional. Saya ambil saripati dari jemaah tabligh. Saya ambil dari para ahli tarekat. Saya gabungkan dengan pokoknya sakabeh pergerakan waya di dunia lah, kuana diramu aja. Emang karedok lah. Karedok. Tapi enak, Pak, diterima oleh pemerintah, tidak dicurigai. Tidak dicurigai. Tidak bisa disalahkan. Sebab saya syar'i prosedural. Cocok jeung aturan Quran Sunnah, cocok jeung undang-undang negara. Kamu kadijaya. Mudah-mudahan, amin. Karena itu mohon maaf, Bapak jangan takut mendaftarkan diri di sini, bukan untuk dipinta uang. Mau daftar reka asien dipinta uang miftah, uang nahaon sama teman-teman nahaon. Perlu nomor HP Anda untuk hubungan nanti. Yuk orang ngariung di Garut, orang ngariung di Bandung. Bagaimana iqomah Jawa Barat, bagaimana iqomah Jawa Tengah, Jawa Timur. Hirup tegerakan masjidna. Ya, saya mohon semuanya tertulis mendaftarkan diri nama Bapak, bukan untuk dipolitisir, dijual untuk dagang jadi anggota DPR, bukan. Tapi untuk hubungan jaringan kita. Tah, coba Kang Ali berdiri sedikit. Coba ngomong 2 menit kepada beliau-beliau gerakan iqomah di desa Giri Mulia. Coba bicara sama mereka, malikan itu.
Ayo ngomong 1 menit 2 menit hadirin gitu. Di desa saya sedang hukum hawelah ngomong. Gitu. Jadi karya-karya nyata lain pidato wae geus 700 tahun Islam di dia hayo pidato hayo. Olok wuduk deui ngawuduk deui gerakanna mana itu. Diajak ngegerakeun Pak jadi penggerak. Oh, eta murunan nasabil birri wa tansauna anfusakum. Boborong ngajak batur abdi kitu bener gitu. Iblis disebutna setan. Lain ngambek kita lain ngambek. Dina diri orang dipermainkan wae setan gitu. Dalam rangka kedul, dalam rangka mau ngagerakeun berkedok lagi pakai dalil gitu. Ilmunya bukan jadi pendorong tapi jadi penghalang gitu. Itu yang disebutkan al ilmu hijab. Ilmu sering menjadi penghalang. Ketika kita berkedok dengan ilmu, padahal di jero nama iblis. Ker sesumputan di jero. Digelakan letahna ajangan. Kenapa belum digerakkan di desa Anda? Oh, wa'budullah mukhlisin. Ibadah itu harus isi ikhlas. Ikhlas. Ilmu polisi pakai dipaksa, terpaksa, biasa. Coba ngomong. Ibadah mau kudu dipaksa. Lihat dalam Fathul Muin. Geus dewasa, geus balik teu salat wae, podaran. Aduh euy, mun pek nagarana lain nagara kieu genah tah unggal poe nyolatkeun mayit mah. Saya menanya. Korupsi melanggar Pancasila tidak? Melanggar. Tangkap. Adili. Hukum. Koruptor, hukum melanggar Pancasila. Pembunuh melanggar Pancasila. Sila yang keberapa? Pri kemanusiaan bisa. Yang kedua. Tangkap. Adili. Hukum. Karena melanggar Pancasila. Wah, hebat. Merebut hak orang lain. Tangkap. Adili. Hukum. Bagus. Memperkosa. Kalau diadukan, diadukan pada bokeh. Di Indonesia mah, kalau diadukan, deliknya delik aduan. Tangkap, adili, hukum. Tidak sholat, melanggar Pancasila tidak. Sila yang mana? Tangkap, entah. Adili, oh wow, tukang nangkep kita sholat. Hukum mana hukum? Jelema di penjara 3 tahun karena tidak sholat. Beginilah Indonesia. Karena pemerintah cara berpikirnya seperti itu, tong disasalahkan, biarlah. Yang disebutkan walau abdan habasyian. Kalau menurut saya secara prinsip ini secara abdan habasyian. Kenelah jelema kitu ge ngarurus jadi pemerintahan. Maka yang harus bergerak kita. Organisasi swasta. Kalau kayak film India, CPJ yang bergerak. Polisi bekerja sama dengan mafia, maka CPJ yang bergerak. Siap? Diajak jihad mah Bani Israil tawallau. Beginilah, ini bukan orang hikam ini. Baru ngaji hikam. Orang hikam itu berani. Bertanggung jawab, lunak. Luwes. Bedakan antara keras dengan tegas. Ai keras mah goreng biwir. Tegas hukum tapi penyampaian baik. Janten kieu pengersa saleresna upami pemerintah teu ngagerakeun ibadah eta teh lepat pengersa cek urang ka bupati. Tuh tegas tapi bahasanya enak.
Untuk kieu naon pamarentah kitu batut goblok tolol sontol ayo tong kitu. Hasilnya hanya teriak. Sampaikan dengan bahasa yang baik, orang hikam. Amin. Bagaimana Al-Mukarram Ajengan Samsu di Curug Gemar pergerakan? Silakan berdiri Pak. Ini orang-orang ikomah nih. Kaditu A nyarios sing tarik A. Kedahna aya mic langsung euy.